Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya berdoa selama beberapa waktu belakangan ini, saya sungguh berharap bahwa Bapak Ibu mengalami banyak keajaiban Tuhan. Wah, kok lemes ya? Saya berdoa Bapak Ibu mengalami banyak lawatan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup dan keluarga saudara. Amin. Sepanjang hari ini saya akan berbicara banyak tentang perjalanan iman saudara. Dan saya tahu kita semua sedang berdoa, menunggu jawaban Tuhan, sedang berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Saya menerima cukup banyak DM yang rata-rata bertanya begini, kenapa Tuhan belum jawab saya? Kenapa janji Tuhan kok belum terjadi? Kenapa mujizat Tuhan tidak terjadi? Nah, di kebaktian jam 10 saya sudah membagikan sesuatu, berbicara tentang apa yang terjadi sehingga kenapa kita tidak melihat breakthrough, kita tidak melihat miracle. Saya secara pribadi bersama dengan keluarga, kami masih terus-menerus melihat kebaikan Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Kami terus melihat banyak hal yang luar biasa. Nah, pada siang hari ini saya mau berbagi kenapa sih sebetulnya terjadi delay atau penundaan di dalam kita menantikan mujizat, kita menantikan jawaban doa. Saya mau mengajak kita membaca dalam sebuah cerita di kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan membaca cukup banyak ayat pada siang hari ini saudara. Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal 13. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat ketiga terlebih dahulu. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan saudara. Jadi diceritakan bahwa mereka ini posisinya ada di padang gurun Paran. Nah, saya mau tunjukkan banyak dari kita sebetulnya ngalamin kayak mereka. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara tanya sama tour leader, Anda tanya kalau Anda ke Israel atau ada rencana ke sana, Anda nanti tanya sama tour guide. Ketika Anda berkunjung misalnya ke Gunung Nebo, Anda berkunjung ke Gunung Nebo yang ada tiang ular tuh ya. Nah, Anda tanya sama tour guide, tolong tunjukkan di mana padang gurun Paran. Nah, di padang gurun Paran ini kalau Anda lihat di peta, di sini ada beberapa kejadian penting. Dan rata-rata kejadian penting ini menurut saya, padang gurun Paran ini merupakan titik kritis. Kenapa? Karena banyak kejadian yang mengubah nasib di padang gurun Paran. Salah satu kejadian penting adalah Musa memukul batu di padang gurun Paran. Dan disitulah Tuhan marah, lalu Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Nah, di padang gurun Paran juga terjadi Musa mengutus 12 orang pengintai. Nah, di sini juga merupakan titik penentuan di mana vonis Tuhan turun, 10 orang tidak boleh masuk, 2 orang masuk. Jadi menurut saya padang gurun Paran merupakan tempat penentuan nasib nih kalau menurut saya. Tempat penentuan. Sebetulnya bukan karena padang gurunnya, tapi karena sesuatu yang terjadi di dalamnya. Nah saudara, kita akan melihat lebih jauh di ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-29. Kita lihat sebentar ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29.
Ini setelah 12 pengintai diutus sama Musa, mereka balik. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah kalau Anda lihat ceritanya, kok mereka cepat sekali ya mengintai terus balik. Padahal kita pengertiannya, mereka kan putar-putar di padang gurun 40 tahun. Tapi kenapa kok mereka disuruh mengintai terus baliknya cepat? Karena memang sebetulnya posisi kalau Anda lihat di peta dengan padang gurun Paran itu, padang gurun Paran dengan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu dekat sekali. Kalau ditempuh dengan jalan kaki hanya mengambil waktu beberapa jam. Tapi yang tragisnya, tinggal beberapa jam ke depan mereka sudah sampai pada mujizat, pada tanah perjanjian. Kemudian langsung berputar menjadi puluhan tahun. Kenapa? Yuk kita lihat ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke berlimpah susu. Hanya ayat 28. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negab, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai. Ayat 30, lihat. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saya ajak kita lompat langsung Bilangan pasal 14 ayat 20. Bilangan pasal 14 ayat 20 sampai dengan 23. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan menjatuhkan vonis. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya. Mengampuni siapa? 10 orang plus orang Israel kebanyakan. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi Musa itu berusaha melunakkan hati Tuhan untuk minta pengampunan. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Ini vonis Tuhan untuk orang Israel plus 10 pengintai. Lalu kita lihat ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Anda lihat mereka sudah kurang beberapa jam masuk tanah perjanjian. Dalam hidup kita sebenarnya Bapak Ibu, banyak dari kita sudah dekat sekali dengan mujizat. Sudah dekat, tinggal selangkah lagi kita dekat dengan mujizat, tapi kita kan tidak tahu. Nah yang terjadi sudah dekat banget dengan mujizat, tiba-tiba berubah. Nggak masuk melihat mujizat, malah mereka berputar-putar selama 38 tahun. Kenapa saya bilang 38 tahun bukan 40 tahun? Karena yang 2 tahun sudah dihitung dari jarak keluar dari Mesir, terus kemudian di padang gurun Sinai, itu total sekitar 2 tahun. Jadi mereka berputar-putar itu 38 tahun. Padahal cuma bisa ditempuh beberapa jam, mengenaskan sekali, harus 38 tahun enggak dapat mujizat. Mending 38 tahun masuk, tapi 38 tahun juga enggak masuk Bapak Ibu. Nah ini yang saya mau bagikan, kenapa terjadi mujizat gagal? Kenapa terjadi penundaan? Jawaban saya cuma sepele Bapak Ibu, simple sekali. Karena reaksi yang salah. Karena reaksi yang salah. Reaksi apa? Izinkan saya bagikan ini sederhana. Saya bersyukur saya beberapa waktu yang lalu menerima sebuah DM. Dan DM itu tanya sama saya. Sebuah DM yang biasa sering ditanyakan orang. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Sampai kapan saya harus menunggu? Kenapa Tuhan belum juga memberikan pertolongan? Itu pertanyaan umum. Tapi kemudian saya tidak perlu jawab. Ternyata dia mendengar sebuah khotbah saya.
Lalu dia ngomong, sekarang saya ngerti kenapa Tuhan belum menjawab doa saya. Selisih beberapa jam sudah melihat mujizat. Selisih beberapa jam mujizat terjadi, penggenapan janji terjadi. Tapi enggak terjadi karena reaksi salah. Reaksi apa? Mari saya ceritakan pada Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada 10 orang? Apa yang terjadi pada mereka? Jawaban sederhana. Reaksi yang salah satunya mengeluh. Sederhana kan? Mengeluh. Saya nggak mau ngajarin yang ruwet-ruwet, simple. Saya mau tanya jujur, siapa yang hari ini sudah mengeluh? Tolong angkat tangan. Terima kasih untuk kejujurannya. Ada walaupun setengah tiang. Sekali lagi, siapa yang hari ini sudah mengisi hari dengan mengeluh? Tolong angkat tangan. Terima kasih buat kejujurannya. Saudara, Anda dan saya sering ngomong begini loh, Bu, manusia tuh lumrah mengeluh. Anda bilang lumrah. Saya ajak buka 1 Korintus. Anda kan bilang lumrah toh? 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Lumrah mengeluh. Apalagi mengeluhnya banyak sekali. Lumrah, Bu, namanya manusia. Manusia ya enggak pernah atau enggak mengeluh, pasti mengeluh. Setelah saya ngerti ternyata mengeluh itu kuasanya dahsyat, saya langsung bertobat Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah, saya mau aja Bapak Ibu baca deh, biar inget. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu, mengeluh ternyata mengundang satu roh. Namanya malaikat maut. Bertahun-tahun yang lalu nih, saya tuh kadang-kadang diizinkan Tuhan ngelihat setan. Tapi gak kepingin terus-terusan, karena secantik-cantiknya setan tetap serem. Lebih enak Tuhan kasih lihat malaikat. Saya satu kali di rumah, tiba-tiba nyelonong satu roh. Jalan gitu, dengan santai lenggang kangkung. Roh ini pakai jubah hitam. Kerudung, jubah hitam. Nggak kelihatan nih. Anda tahu sabit yang tongkatnya panjang? Terus begini, tahu? Nah, itu malaikat maut. Saya kaget. Siapa yang mau mati? Kan di rumah, takut. Sembayang, Tuhan kasih pengertian. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Ternyata roh ini senang sekali datang ke rumah orang yang ngomel. Siapa yang ngomel? Oh, anak saya seharian, bukan seharian, bulanan ngomel. Sampai kuping ini sakit, panas. Saya baru ngerti, orang ngomel mendatangkan malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat 10 berbicara dalam konteks di kitab Bilangan. Ketika Korah, Datan, Abiram itu berontak, ngomel. 1 kali diampuni, 2 kali diampuni, teruslah Anda memberikan invitation, welcome. Mereka setelah mengeluh dan berontak, Alkitab menuliskan bumi menganga. Mereka masuk ke sedot, istri-istri, anak-anak, harta mereka. Ketika kita mengeluh, Anda tanpa sadar, saya tahu beberapa wajah, gak mungkin, buru nakut-nakuti, gak mungkin. Ya enggak apa-apa, silakan dites sebanyak-banyaknya. Tes. Ketika kita mengeluh, Anda tidak sadar kita sedang membuat semua blessing
kesedot. Bukan cuman blessing, pintu-pintu berkat semua kesedot. Dan itu juga terjadi kepada keluarga kita, anak kita, seluruh apa yang kita miliki. Jangan heran tiba-tiba kok hidup gua apes melulu. Karena bahasa sederhana, mengeluh, bersungut-sungut. Satu lagi saya tunjukkan pada Bapak Ibu, lo serem lo mengeluh ini. Buka kitab Yudas pasal 1. Surat Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Surat Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Orang fasik itu bukan orang kafir. Orang fasik itu, kata fasik punya pengertian meleset dari sasaran. Jadi orang fasik ini berbicara tentang orang Kristen yang meleset dari sasaran. Jadi orang Kristen yang melenceng, orang Kristen yang suam-suam, itu termasuk semua di orang fasik. Karena semua perbuatan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Anda perhatikan, penghakiman diukur bukan cuman yang ditimbang perbuatan saudara dan saya. Penghakiman diukur juga dari perkataan. Perhatikan ayat 16. Mereka itu orang-orang yang apa saudara? Menggerutu dan mengeluh tentang, ini kok familiar ya, mengeluh tentang nasib. Siapa yang pernah atau bahkan sering mengeluh tentang nasib? Anda masuk golongan ini. Ini ayat loh yang bilang, bukan saya, tak tunjukkan. Makanya kita tuh sering meremehkan. Hidup menuruti hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu, ternyata kategori orang menggerutu dan mengeluh merupakan kandidat masuk neraka katanya gitu. Penghakiman ngeri. Nah, pantesan orang yang menggerutu akan ditimpa oleh malaikat maut. Dan orang yang menggerutu adalah salah satu kriteria orang yang akan masuk penghakiman terakhir, neraka. Haleluya. Anda jangan bayangkan begini, gue baik kok, gue gak berzina, gue gak nyolong. Menggerutu serem sama seremnya. Nah, saya tahu gak enak didengar ya. Tapi setelah saya tahu ini, saya bertobat Bapak Ibu. Orang menggerutu serem. Ini dampaknya. Kenapa mereka kehilangan janji Tuhan? Kenapa mereka tidak melihat mujizat walaupun sudah di depan mata? Sederhana, karena reaksi mereka salah, yaitu ngomel, menggerutu. Saya menyelidiki kata menggerutu, bahasa aslinya, bahasa Ibrani, lun. Lun artinya tetap tinggal di dalam kegelapan. Berarti kalau saudara dan saya menggerutu, saudara dan saya tetap tinggal di dalam kegelapan. Jangan kaget. Anda akan lihat orang yang hidupnya ngomel melulu, lihat nasibnya juga kasihan. Anda akan lihat, aduh, mahal semua sekarang, ya ampun, mahal, bayaran gak naik-naik, bosku pelit, sudah pelit jelek lagi, sudah jelek bau lagi, sempurna keluhannya. Dan Anda mengeluh, Anda sedang menutup pintu berkat buat saudara dan saya. Sebaliknya saya kaget, bersyukur. Nah, kebalikan dari mengeluh, belajar bersyukur. Itu punya arti bahasa aslinya karis. Karis artinya favor. Saudara tahu favor? Tahu favor enggak? Bukan nama toko, favor. Itu gini. Saya sering kasih umpama gini. Kalau Anda pinter, pengalamannya banyak, ngelamar kerja di mana-mana keterima, bahkan Anda dapat jabatan yang tinggi,
Karena Anda pintar, pengalaman banyak, ngomongnya pintar, Anda langsung dapat jabatan tinggi di sebuah pekerjaan. Itu normal. Setuju? Tapi kalau Anda sudah tidak pintar, tidak punya pengalaman, diajak ngomong agak hahong, tapi juga tidak punya KKN, tidak punya koneksi, tidak ada KKN. Terus kemudian Anda dapat pekerjaan di sebuah kantor dan dapat jabatan lumayan. Itu semua orang akan heboh. Betul? Semua orang akan bilang gini, nyuap ini. Semua orang akan bilang gini, kok bisa? Kok bisa? Betul? Kalau ternyata dia tidak ada KKN, dia tidak nyuap, tapi benar-benar dapat pekerjaan. Mungkin yang interview, hatinya tergerak oleh belas kasihan atau whatever, itu namanya favor. Serius. Ada orang cantik, kaya, yang naksir banyak, wajar. Sudah tidak cantik, naksirnya banyak, Anda akan bilang, kok bisa? Ngelihat apa? Setuju? Saya pernah mendengar sebuah kesaksian, ini yang namanya favor. Pernah mendengar kesaksian. Kesaksian ini sangat menguatkan saya karena saya tuh latar belakangnya dulu itu ndak laku. Susah laku. Maksud saya tuh boleh dibilang menikahnya agak terlambat karena ndak ada yang naksir Bapak Ibu. Saya sudah diskon, tetap ndak ada yang naksir. Saya sudah sale, promo, tetap ndak ada yang naksir. Saya sampai akhirnya putus asa dan berkata sama Tuhan, marilah kita berperkara Tuhan. Saya tanya, duduk puasa, Ruth ini merit enggak? Ayo Tuhan ngomong. Berterus teranglah Tuhan. Menikah enggak? Wah, setelah Tuhan bicara, menikah. Wah, ya udah enggak usah pikir, pasti merit. Makanya ketika dengar kesaksian ini, saya dikuatkan. Karena untuk orang-orang yang tidak laku kayak saya, kesaksian seperti ini menguatkan dan menghibur hati. Ada cerita perempuan, seorang wanita, pelayan Tuhan, jelek. Sudah super jelek. Jeleknya kayak apa Bu Ruth? Dia lahir cacat. Mukanya keracunan air ketuban. Sehingga mukanya seperti melepuh. Seperti orang baru terkena kebakaran. Anda pernah lihat orang yang mungkin kebakaran. Jadi kulitnya ini metot penyok tidak karu-karuan. Bibirnya agak metot, hidungnya agak metot, mata kanan kan kiri nggak presisi, metot semua. Tapi wanita ini cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang punya anak lagi berdoa minta mantu, jangan putus asa. Kalau cerita ini bisa terjadi, betapa lebih lagi. Saudara cinta Tuhan. Nah di gereja itu ada cowok paling ganteng. Seluruh gereja. Ganteng, orang Surabaya bilang ganteng pol. Bahasa Surabaya itu mantap, ganteng pol. Seluruh wanita di gereja itu naksir sama dia. Tidak ada yang diperhatikan, tidak digubris. Bukan cuman wanita-wanita muda, tante-tante juga senang sama dia. Maksudnya mau diambil mantu, Bapak Ibu sudah berpikir negatif dulu. Mau diambil mantu, sudah senang sama dia. Tapi dia orang aneh. Semua cewek yang ngejar dia, tidak ada satupun yang menarik hatinya. Sehingga muncullah gosip. Gosip apa? G. Ini seneng cowok ini rasanya. Cewek cantik-cantik kayak gitu nggak ada yang taksir. Terus saudara tahu, tiba-tiba tidak terlihat kapan gereja tahu-tahu menerima undangan, disebarkan undangan pernikahan cowok paling ganteng dengan cewek paling jelek. Semua orang bingung. Karena cowok paling ganteng ini diincar banyak orang Bapak Ibu. Udah ganteng tajir lagi.
Lebih sempurna lagi kalau papa mamanya udah hampir expired. Itu lebih sempurna. Anak tunggal, cowok ini anak tunggal. Tapi saya kurang jelas papa mamanya udah hampir expired atau enggak. Cuman kan ganteng, tajir, anak tunggal, baiknya luar biasa. Wih, tante mana yang enggak mau ngambil mantu kayak gini. Kan enak, apalagi kalau mau mendekati expired pasportnya. Kan lebih bagus, tinggal jadi pewaris tahta ya kan? Bukankah Anda ngincer yang begini-begini kan? Ini calon mantu yang perfect. Jadi ketika undangan pernikahan disebar, banyak hati yang patah. Broken heart. Tapi satu yang membuat mereka rame, why? Ternyata dia bukan gay kan? Kenapa? Lalu mereka honeymoon, pesta pernikahan gede-gedean. Honeymoon. 1 bulan perjalanan ke Eropa keliling dunia, orang kaya kok. Ceweknya orang enggak punya. Menikah. Setelah selesai pulang honeymoon, mereka berdua diminta kesaksian. Aslinya sebetulnya mereka kepo sih. Why? Why? Yang bersaksi si perempuan karena dia udah biasa pelayanan. Yang cowok enggak banyak ngomong. Ternyata ceweknya kesaksian, ceweknya itu ternyata cerita, dia sebelum married itu sering diolok, dibully nih sama teman-teman gereja. Makanya Bapak Ibu jangan gampang-gampang bully orang, Anda kan enggak tahu nasibnya orang. Hari ini dia di bawah, siapa tahu besok di atas. Ya kan? Jangan pernah ngolok orang. Dan cewek ini pernah dibully gini, siapa yang mau kawin sama kamu? Wanita ini dengan simpel ngomong gini, kalau Tuhan mau aku married, tidak ada yang bisa menghalangi. Oh jadi sesuai imannya. Nih lo, ndak mengeluh. Coba kalau kita, betapa malam nasibku, lahir sudah jelek. Kok apes banget aku. Siapa yang mau aku? Tuhan ndak adil, Tuhan ndak adil. Itu kalau kita. Makanya nggak ngalamin mujizat kayak dia. Dia kesaksian gini. Kan perot nih mulutnya perot kan. Saya tahu. Saudara pengen tahu kan? Kenapa saya bisa kawin sama dia? Yang muda-muda tenang-tenangan. Lu sih rame melulu, tahu tuh dia. Kita ngosipin dia tahu, lu rame melulu. Ah, lu juga kepo. Dia cerita. Suaminya dia yang paling ganteng itu ternyata cacat. Anda kan enggak tahu cacat. Dari 1000 bayi yang dilahirkan belum tentu ada cacat yang sama. Cacatnya pada lensa mata. Orang tuh kalau lihat kan lensa mata, pakai lensa mata kan. Lensa mata suaminya ini ternyata sejak lahir cacat, tidak bisa melihat garis lurus. Nggak bisa lihat garis lurus. Anda ngerti sekarang kenapa cewek cantik kayak apapun di matanya bengkok, saudara. Sebaliknya cewek yang metot-metot semua, she's the only one, the perfect one in the world, the most beautiful one. Loh, keren. Betul kan? Makanya jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Saya dulu sering mengeluh, karena mama saya selalu ngolok saya jelek. Saya mengeluh kenapa enggak ada orang mau sama saya. Kok saya ini malang ya, sudah lahir miskin jelek lagi. Saya mengeluh siapa yang mau sama saya. Setelah saya mulai mengerti, ganti kata-katanya. Aku laris manis kayak kacang goreng. Aku laris manis kayak kacang goreng. Jangan mengeluh. Setelah saya ngomong begitu, laris loh. Banyak kumbang-kumbang mendekat. Akhirnya saya milih kumbang yang kayak bule. Karena cita-cita saya dulu kepingin kawin sama orang bule. Tapi Tuhan bilang, kamu gak tak kasih orang bule. Kenapa Tuhan? Karena kamu tuh keras, penyesuaiannya berat. Kamu tak kasih fotokopiannya aja. Saya dikasih fotokopian bule, blasteran. Tapi puji Tuhan, fotokopi kelas serok Bapak Ibu, jadi gak luntur. Belajar bersyukur, amin. Kalau mengeluh kita mendatangkan malaikat maut, berkat-berkat mati semua, pintu-pintu tertutup. Tapi ketika kita bersyukur, favor terjadi, amin. Ngerti favor? Saya dan saudara tidak layak tapi kok bisa ya?
Kok bisa? Siapa tahu yang jualek sekali ternyata dapat kayak Unwu. Sekarang kan senengi Korea toh. Aku yang mengimbangi. Tahu Unwu? Tahu Unwu? Oh, berarti Pastor Andrew ini kelas tua. Karena ada tahu Unwu. Aku masih tahu, berarti aku youth. Tahu New Jean? Ya ampun, nomor berapa Bapak Ibu? Andrew tahu New Jean? Ya Tuhan, dia generasi tua. Tahu Trio Libel? Tahu Hetikus Endang? Nah, berarti generasi tua kan Bu, bener kan? Nggak tahu Unwu? Aduh Bapak Ibu, saya kalau lihat fotonya Unwu itu ganteng, seger. Wih Burut, bisa gitu ya? Iyalah normal. Daripada lihat yang model metot, kan kalau lihat yang gitu-gitu seger toh. Bersyukur, favor terjadi. Anda tidak akan pernah tahu ketika bersyukur, mujizat yang tidak pernah diduga terjadi. Amin. Saya mau cerita, saya akhirin dengan sebuah kesaksian. Saudara, tanggal 31 Juli yang lalu, saya pindahan rumah. Nah di Australia kalau pindahan rumah itu gak gampang banget ya. Singkat cerita, pindah dari rumah yang lama ke tempat yang baru, pindah rumah nih ceritanya. Saudara, tanggal 31 itu deadline terakhir kami harus keluar dari rumah. Kalau enggak, kami akan didenda $100 per hari. Jadi tanggal 31 sudah diatur, ngangkat barang, masukkan ke tempat baru. Nah di tempat yang baru, ternyata awalnya mengizinkan kami untuk masukkan barang on the same day. Jadi saya nggak boleh masukin barang sebelum 31. Saya harus masukin barang pada bersamaan tanggal 31. Atau lebih lambat dari 31 boleh. Tapi karena tempat yang lama harus keluar tanggal 31, saya nggak mungkin masukin barang setelah tanggal 31. Jadi paling tidak harus tanggal 31. Saya sudah siapkan sewa truk. Nah di Australia sewa truk lumayan aduhai. Sekali jalan sekitar 500 sampai $1.000. 5 juta sampai 10 juta. Sekali jalan. Saudara, kami sewa 2:30, truk telepon. Kami on the way. 10 menit lagi kami sampai. Oke, saya tenang, tidak ada masalah. Kemudian tiba-tiba 5 menit kemudian tempat yang baru, pokoknya beberapa menit kemudian tempat yang baru telepon dan dia bilang begini, kamu tidak boleh masukin barang. Jadi pemiliknya berubah pikiran, kamu tidak boleh masukin barang. Padahal kami harus keluar hari itu. Singkatnya, saya pusing Bapak Ibu. Saya telepon truknya lagi, kita tidak jadi masukin barang. Minta kapan? Minta tanggal, coba deh 2 hari 3 hari lagi. Saya akan telepon balik. Oke. Setelah membatalkan truk, orang yang di tempat yang baru bilang begini, oke, you boleh masukin barang. Jadi orang dipingpong. Saya telepon lagi yang truk. Oke, hari ini ternyata jadi, saya sudah boleh ACC masukin barang. Dia bilang sopirnya sudah pulang. Saya untung loh enggak dikenain penalti loh Bapak Ibu, karena orang Australia semua dihitung jam. Saya berarti mempermainkan jamnya orang. Dia sebetulnya bisa kasih itu ke customer lain, tapi saya sudah booking batal. Dia bisa mengenakan saya penalti. Nah saudara, pada waktu tidak boleh keluar, tidak boleh masukin barang, saya stres Bapak Ibu. Saya stres sekali. Pada waktu dikabarin, you tidak bisa move, kamu tidak bisa masukin barang. Kenapa? Karena semua dokumen berantakan. Di sana itu mau menyewa, mau beli, semua itu pakai dokumen komplit. Waduh, dokumennya luar biasa. Nah dia bilang, you tidak bisa masukin barang, you tidak bisa pindah karena dokumennya berantakan. Saya stres Bapak Ibu. Hari itu pas ulang tahun saya. Orang ngasih selama saya nggak gubris karena mati rasa sudah. Saya terkapar duduk di lantai di rumah saya yang lama.
Suami saya sampai rebah dan dia bilang gini, "Non, aku ndak kuat loh jalan iman sama Tuhan. Saya dulu pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong. Jangan sampai barang sudah dikeluarkan saya belum dapat tempat." Saudara, ternyata doa saya dikabulkan. Barang keluar saya masih belum dapat tempat. Maksudnya dikabulkan terbalik Bapak Ibu. Dan saya stres minta ampun. Tuhan cuman sederhana bilang begini, jangan bereaksi salah. Kalau kamu mengeluh, kamu akan menutup semuanya. Detik itu juga saya diingatkan 1 Korintus 10 ayat 10. Saya berhenti mengeluh. Saya mulai bilang begini, terima kasih Tuhan. Saya pasti tidak mungkin jadi gelandangan. Engkau sudah bawa saya ke Perth, tidak mungkin jadi gelandangan. Bapak Ibu, untuk pertama kali dalam waktu cuma beberapa menit saya kena migrain. Stres. Gak bisa mikir ini mau pindah kemana, bawa keluarga mau pindah kemana, mau bawa barang kemana. Dalam waktu itu Tuhan ingatkan, jangan ngomel, jangan mengeluh. Tuhan terima kasih, saya tidak mungkin jadi gelandangan. Haleluya. 5 menit kemudian yang saya bilang itu loh, pemilik tempat baru bilang begini, you boleh masukin barang. Hanya dalam waktu singkat, reaksi yang saya keluarkan bisa merubah keadaan. Saya mau encourage Bapak Ibu, mau melihat pertolongan dan keajaiban, jangan mengeluh. Sebab ketika engkau mengeluh, engkau sedang menutup pintu-pintu berkat. Amin. Bilang sama sebelahnya, Ma, Pa, jangan ngomel tuh loh, dengerin ya. Rezeki mampet nanti kalau ngomel. Dengerin. Keluarganya kalau ada yang mengeluh, ingetin. Siapa yang suka mengeluh? Tapi saya tidak mau Anda gontok-gontokan sampai bertengkar ya, gara-gara tuduh-tuduhan. Bilang sama sebelahnya dengan kasih, itu loh Ma, dengerin. Kamu ngomel melulu, mau beli sayur tidak ada duit, mau bayar listrik kurang. Tuh jangan mengeluh. Bapak Ibu, saya belajar ketika kita bersyukur dalam sekian menit, Tuhan bisa membukakan berkat. Bersyukur artinya favor. Ketika kita bersyukur, favor Tuhan turun. Amin. Ketika bersyukur, favor Tuhan turun. Mari kita akhiri Mazmur 34. Ayat terakhir. Mazmur pasal 34. Saya meminta pemain musik boleh kembali. Mazmur pasal 34. Ayat 1. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara, Daud lagi pura-pura gila karena dia takut dibunuh sama Raja Abimelek. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau orang lagi pura-pura gila berarti kepepet nggak? Kalau orang sampai pura-pura gila berarti stres nggak? Kalau saudara ditagih utang terus debt collector datang ada pura-pura gila berarti, loh iya maksudnya berarti kepepet banget kan? Nah ini situasinya Daud, tapi bukan debt collector saudara. Situasi Daud, orang lagi stres nih, lagi stres. Anda lihat, langsung lompat ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wah keren, lagi stres memuji Tuhan pada segala waktu. Kenapa dia bilang begitu? Kita lihat, bahkan yang luar biasa, ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Orang stres ngajak kita semua bersyukur loh. Ada yang gak punya duit, lagi sumpek nih mau bayar tanggungan. Terus saudara berkata, marilah kita bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Keren kan? Betul kan? Ini yang ngajak syukur bukan orang yang lagi dapat lotre loh. Yang ngajak syukur orang yang lagi susah loh. Kenapa dia ngajak syukur? Anda lihat kuasa bersyukur. Ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dia bilang habis bersyukur dia ngomong gini, aku telah mencari Tuhan. Saya pikir mencari Tuhan itu gini, masuk kamar, berlutut, tutup mata, langsung kira itu cari Tuhan. Atau doa puasa, enggak loh. Salah satu cara cari Tuhan bersyukur. Bersyukur.
Simple. Anda jangan bayangkan serius-serius amat. Mencari Tuhan. Kita cari Tuhan yuk. Ini lagi kepepet, kita cari Tuhan. Puasa 3 hari 3 malam. Masuk kamar tidak mau nerima orang. Di dalam kamar nangis. Tuhan mau ditagih. Mau ditagih, ini loh mepet. Kita pikir cari Tuhan seperti itu. Enggak. Bersyukur. Muji Tuhan. Terus dituliskan begini. Oh, ini keren. Lalu ayatnya bilang apa? Ia menjawab, aku. Wow. Orang yang bersyukur, surga cepat sekali loh jawabnya. Amin. Saudara mau dijawab Tuhan? Bersyukur. Lalu ia menjawab aku, dan bukan cuma menjawab, iya nak, gitu toh, enggak. Tapi apa? Ia melepaskan aku dari segala kegentaran. Bersyukur akan ketemu surga dengan luar biasa. Lalu Tuhan memberikan pemulihan, jalan keluar. Makanya yang terjadi pada waktu saya mepet mau keluar barang, bersyukur membalikkan keadaan. Ia menjawab aku, melepaskan aku dari kegentaran. Yuk kita bersyukur sama Tuhan. Amin.